Assalamualaikum, musim ketupatan rasanya nggak afdol kalau kita nggak bikin-bikin ya. Oke deh, hari ini kita mau bagikan resep ketupat dan juga sayur yang enak banget untuk teman makan ketupat ya. Terus saja ikutin videonya. Oke, langkah pertama siapkan beras. Di sini aku pakai 1 kilo, udah direndam selama seharian bersama dengan air kapur sirih ya teman-teman. Ini udah dibilas sampai bersih. Kemudian siapkan selongsong ketupat ya. Di sini aku beli jadi aja karena aku nggak bisa buat sendiri ya teman-teman. Beli sih udah murah, banyak juga penjualnya di pasar. Boleh pakai corong gitu ya untuk ngisinya atau boleh langsung diisi. Untuk isinya aku pakai 3/4 bagian gitu ya teman-teman. Langsung aja kita isi semuanya sampai selesai. Oke, ini udah terisi semuanya. Selanjutnya aku mau rebus pakai presto dari ID Life yang tipe IL707 ya. Ini kapasitas 7 liter. Ini prestonya super bagus banget, bisa untuk kompor gas ataupun kompor listrik. Untuk penutupnya seperti ini ya, ada kuncian di kanan dan kiri. Oke, ini airnya direbus sampai mendidih, kemudian ketupatnya dicemplungin ya. Kalau dirasa airnya belum merendam boleh ditambahkan lagi. Pastikan semua ketupatnya terendam dengan sempurna ya, jadi nanti matangnya itu bisa pas. Oke, langsung aja ditutup. Dan kita putar atau dikunci seperti ini ya. Jadi cara pakainya sangat gampang banget. Setelah matang tinggal kita buka. Tuh kan, ini tuh sudah matang sempurna ya teman-teman. Tinggal kita gantung atau istilahnya tuh diatusin ya, atau ditirisin sampai dia itu benar-benar dingin, jadi nanti hasilnya tuh bisa keras dan kenyal. Nah, untuk sayurnya seperti biasa, ini adalah labu siam, langsung aja dikupas dan dipotong-potong ya. Untuk labu siamnya sendiri aku pakai kurang lebih setengah kilogram ya. Ini bisa dikupas atau boleh langsung dipotong-potong ya. Untuk bijinya sih bisa langsung dipakai atau boleh dibuang ya, sesuaikan aja dengan selera. Lanjut kita potong-potong. Kalau teman-teman males ribet motong-motong dan ngupas karena ini emang getahnya itu lengket banget ya di tangan. Jadi teman-teman bisa beli yang udah dipotong-potong di pasar, banyak banget ya. Ini karena aku lagi rajin jadi aku motong sendiri dan ngupas sendiri ya. Lanjut, kita bisa lemesin atau hilangin getah dari labu siam dengan cara menambahkan garam ya. Kemudian kita remas-remas seperti ini. Setelah itu kita biarkan selama kurang lebih 10 menit. Baru dibilas sampai bersih seperti ini. Nah, ini udah siap untuk digunakan. Lanjut, aku mau haluskan bumbunya menggunakan glass electric blender set dari ID Life yang tipe IL220A ya. Masukkan cabai keriting atau cabai merah sebanyak 15 buah biar hasilnya tuh merah dan cakep ya. Untuk bawang putihnya aku pakai 6 siung, bawang merahnya aku pakai 8 siung. Kemudian tambahkan sedikit air dan kita proses sampai halus. Blender dari Adilef ini gelasnya ada 3, yang satu kapasitas 1,5 liter, kemudian ada 200 ml dan 100 ml ya teman-teman. Ini bisa untuk bumbu kering maupun untuk bumbu basah dan jus ya, dilengkapi dengan termostat. Jadi kita nggak perlu khawatir bakal terbakar karena setiap kali kepanasan dia bakal stop sendiri ya. Jadi lebih awet. Ini harganya juga murah loh. Lanjut, panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbu halusnya sampai wangi.
Tambahkan serai, kemudian daun salamnya 3 lembar, daun jeruk purutnya 3 lembar, lengkuasnya 1 potong digeprek ya. Untuk serainya aku tadi pakai 2 batang ya teman-teman. Oke, ini dimasak sampai tanak ya. Untuk wajahnya sendiri aku pakai wok dari ID Life yang tipe IL32WK ya. Ini kapasitasnya sangat gede ya, diameternya 32 cm. Non-stick granit coating Jerman yang super bagus banget, bisa untuk kompor gas dan kompor listrik. Tutupnya bisa berdiri ya. Lanjut tambahkan pete 2 papan, kemudian udangnya aku pakai 150 gram, udah dikupas ya. Aduk-aduk sampai wangi. Setelah itu tuang santan encer kurang lebih 1 liter ya teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk sampai merata. Lanjut di sini aku mau tambahkan tahu goreng. Ini tadi goreng sendiri ya, dari 3 buah tahu dipotong-potong segitiga seperti ini. Lalu ada rawit utuh, aku pakai 1 genggam aja. Kalau teman-teman suka pedas boleh sih dipotong-potong. Kemudian ada kacang panjang, aku pakai setengah ikat kecil gitu. Baru deh labu siamnya dimasukin. Diaduk-aduk sampai merata. Lalu masak sampai semua bahan empuk ya. Oh iya, aku mau tambahkan ada telur rebus 8 butir. Biar lengkap ya teman-teman ini menunya. Jadi ada telurnya, ada tahu, ada udang, ada kacang panjang dan juga labu siam. Tambahkan garam dan kaldu jamur masing-masing 1,5 sendok teh. Untuk gula merahnya aku pakai 1,5 yang ukuran kecil ya. Baru kemudian kunyitnya aku pakai 1 sendok teh. Diaduk-aduk merata. Masak sampai bumbunya meresap dan bahan empuk semuanya ya teman-teman. Oke. Boleh sambil diaduk-aduk. Boleh ditutup ya biar cepet empuknya. Oke, kalau sudah empuk, kita boleh tambahkan santan kental. Di sini aku tambahkan santan instan aja biar gampang dan pastinya nggak ribet. Kalau teman-teman suka yang kuahnya tuh kental banget, untuk santannya boleh tambahkan lebih dari 1 ya untuk santan kentalnya. Oke, ini diaduk-aduk merata dan ini tuh sudah siap untuk disajikan bersama dengan ketupat. Di sini aku mau tambahin ayam goreng, sambal dan juga kerupuk. Asli ini mantul banget loh teman-teman. Menunya sederhana banget tapi bisa seru-seruan bareng keluarga ya. Langsung aja untuk penyajiannya kita potong-potong ketupatnya. Ini ketupatnya super kenyal banget dan pastinya enak. Setelah itu tinggal kita siram dengan sayur godok manisannya sampai penuh gitu ya, biar segar dan pastinya sedap. Oke, tambahkan secukupnya aja untuk sayur dan juga kuahnya ya. Oke, tinggal ditambahkan potongan telur, sambal, ayam suwir, dan juga kerupuk ya. Jangan lupa taburkan bawang merah goreng biar makin sedap. Asli ini enak banget teman-teman. Oh ya, hampir aja lupa, aku belum ngucapin minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin atas segala kekhilafan dan kekurangan kami selama ini. Semoga bertemu dengan Ramadan berikutnya ya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.